Salam, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji kepada Tuhan jika kesempatan ini kita kembali bertemu satu sama lain meskipun melalui media massa. Kita bersyukur anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang masih melingkupi kehidupan kita hingga saat ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur diberikan waktu kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu. Kami akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong hamba, menolong kami semua, mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Adapun tema yang kita renungkan bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah kuasa pengampunan. Salib adalah merupakan proklamasi pengampunan Allah bagi umat manusia. Sebab di salib itulah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia datang untuk menyediakan pengampunan lewat penyalibannya di atas bukit Golgota. Bagaimana caranya agar kita bisa mengampuni seperti Kristus yang sudah mengampuni kita? Kita akan melihat melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana cara agar kita bisa mengampuni seperti Kristus yang sudah mengampuni kita adalah lihatlah kepada Kristus. Ayat 34 berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bukankah dia adalah pribadi yang mengasihi dan peduli kepada banyak orang? Karena kasih dan kepeduliannya, pelayanannya selama 3,5 tahun membuktikan bahwa dia begitu mengasihi manusia yang berdosa. Dia datang bukan untuk mencari orang yang benar, karena tidak ada seorang pun yang benar. Karena firman Tuhan berkata, semua manusia telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Dia begitu mengasihi manusia yang berdosa. Saya dan Bapak Ibu jemaat adalah orang berdosa. Untuk itulah Yesus datang di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pribadi itu juga mengalami penghinaan dan penderitaan sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Namun lihatlah, dari mulut pribadi itu keluar kata-kata yang berkata, "Ya Bapa,
ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan keadaan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita sudah melihat kepada pribadi Kristus yang berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita harus belajar melalui Kristus, lihat kepada Kristus. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Yesus sudah memberikan contoh dan teladan untuk kita. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Kalau ingin dan mampu mengampuni, lihatlah kepada Kristus. Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan memampukan kita apabila kita mau mengampuni orang. Apabila kita mau mengasihi orang. Kembali lihat kepada Kristus. Dia adalah teladan pengampunan yang sempurna untuk kita ikuti. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Ia sudah mengajar kita untuk mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagaimanakah caranya agar kita bisa mengampuni seperti Kristus sudah mengampuni kita? Lihat kepada Kristus. Ya, lihat kepada Kristus. Ia berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Itu yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa mengampuni seperti Kristus yang sudah mengampuni kita? Matius 6 ayat 14 dan 15 berkata kepada kita, dan ketika kita tidak mengampuni, maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Itulah sebabnya banyak orang ketika tidak mau mengampuni justru akan mendapatkan masalah dan tidak sedikit mengalami sakit. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa mengampuni seperti Kristus sudah mengampuni kita? Lihatlah kepada diri Anda sendiri. Pengampunan yang kita akan terima ditentukan dari pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Dalam Injil Matius 6 ayat 14 dan 15. Dan ketika kita tidak mengampuni, maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Itulah sebabnya banyak orang ketika tidak mau mengampuni justru akan mendapatkan masalah dan tidak sedikit mengalami sakit bahkan kematian. Mari lihat kepada diri kita sendiri. Ada di tangan kita. Kalau kita mengampuni orang lain, maka Allah, Bapa kita di surga juga akan mengampuni kita. Ingatlah bahwa dendam dan sakit hati tidak akan menyakiti orang lain, tetapi akan membuat hidup kita mengalami kepedihan dan masalah yang membebani hidup kita. Tetapi kalau kita melepaskan pengampunan, maka kita akan mendapatkan kelegaan dan sukacita yang tidak bisa dijelaskan secara akal. Karena kitab Amsal mengatakan tidak ada untungnya kita menyembunyikan dosa atau pelanggaran kita. Jadi akui semua itu di depan Tuhan. Ya, ketika ada masalah persoalan dengan sesama kita, kebencian dan sebagainya, ayo belajar kita memberi pengampunan. Ya, supaya Bapa di surga mengampuni kita. Ya, ada kuasa pengampunan ya bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena Kristus sudah mengampuni kita, mari kita mengampuni orang di sekitar kita. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah caranya agar kita bisa mengampuni seperti Kristus yang sudah mengampuni kita? Lihatlah kepada orang lain. Ayat 42 dan 43, penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus itu mendapatkan keselamatan karena kerelaan Tuhan Yesus untuk mengampuni. Yesus tidak memiliki sikap yang mengasihi diri sendiri, sehingga ia lebih melihat kebutuhan orang lain, yaitu keselamatannya. Ya, ini luar biasa. Ya, Yesus adalah teladan sempurna bagi kita. Ia melihat kepada orang lain. Ya,
Di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus ada dua orang penjahat, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang memang pantas untuk menerima hukuman penyaliban karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi Yesus, apakah dosanya? Apakah pelanggarannya? Tidak ada. Tetapi ia disamakan dengan kedua penjahat itu. Ya, ia disamakan dengan kedua penjahat itu. Walaupun Yesus sedang meregang nyawa, tetapi ia menyadari kebutuhan pengampunan yang diperlukan oleh penjahat yang ada di sisinya di saat yang disalibkan. 42 dan 43 mengatakan kepada kita. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus melihat kepada orang lain. Ya. Tuhan Yesus memang datang untuk mencari, menyelamatkan orang berdosa. Memang dua orang kiri kanan yang sama-sama disalibkan bersama dengan Yesus adalah penjahat. Tetapi salah seorang meresponinya. Ia berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, saat ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus memaafkan, Tuhan Yesus menyelamatkan orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Puji kepada Tuhan. Tuhan Yesus melihat kepada orang lain yang membutuhkan keselamatan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo lihat di sekeliling kita. Ya, lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan. Ampuni mereka, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika kita tidak mau mengampuni mereka, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau ingin, mau dan mampu mengampuni, lihatlah kepada orang lain yang membutuhkan pemulihan dari kehancuran dan kebinasaan. Jangan egois dan mempertahankan gengsi. Bukankah harga dari sebuah hubungan yang dipulihkan lebih mahal daripada sebuah gengsi? Jadi mari, pada hari Jumat nanti kita akan bersama-sama mengingat rayakan hari kematian Kristus. Yesus sudah mati, Yesus sudah berkorban, Yesus sudah menebus kita dari setiap dosa-dosa dan kejahatan kita. Dari setiap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh dunia ini, Yesus menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Semua dosa sudah ditanggungnya. Ya, kita sudah diampuni, kita sudah disucikan, kita sudah dibenarkan. Ya, seperti kata Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzina, pulanglah kamu dan jangan kamu berbuat dosa lagi. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan meneguhkan dan menguatkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada kuasa pengampunan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Melalui momentum Prapaskah ini, kita bersama-sama rindu bagaimana caranya agar kita bisa mengampuni seperti Kristus sudah mengampuni kita, dengan melihat kepada Kristus. Ya, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Kristus sudah mengampuni kita. Mari kita belajar untuk mengampuni orang lain. Dan lihat kepada diri Anda. Ya, Yesus sudah mengampuni kita. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang memusuhi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, lihat kepada orang lain. Orang lain yang sedang menuju kepada kebinasaan. Sangat-sangat membutuhkan kita melepaskan pengampunan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Ada kuasa pengampunan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kami bersyukur diteguhkan dan dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih, karena Yesus sudah memberikan contoh dan teladan bagi kami. Kami mau mengikuti teladan Kristus untuk mengampuni orang-orang yang berbuat dosa pada kami. Orang-orang yang telah bersalah pada kami, kami akan mengampuni mereka. Kami akan mengasihi mereka sebagaimana Kristus sudah mengampuni dan mengasihi kami. Ini doa kami, kuatkan, teguhkan kebenaran firman-Mu
dalam hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.